He'll just take one more good shot now from Hrgovic to end this. There it is. And making Hrgovic hesitate a little bit. Oh, it's a big right hand. We got four. Oh, that will put him down. That will put Armanovic right on the ear. Oh, and a left hook. This one makes a really good heavy. Armanovic is undefeated, so he's going to fight all the way to the back. That's like a stop on the ground. Take your head off. Oh, that'll put him down for a second. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Filip Hrgovic siap menghadapi nama-nama besar petinju kelas berat tahun ini, dari Tyson Fury hingga Anthony Joshua. Goes the Reeb! Francis Ngannou has arrived! Dapatkah Anda menyebutkan nama petinju kelas berat terbaik di dunia? Jika Anda dimintai untuk menyusun daftar, Tyson Fury dan Alexander Usyk kemungkinan besar akan berada di urutan teratas. Selain itu, dengan melihat penampilan keduanya akhir-akhir ini, beberapa orang mungkin melihat Anthony Joshua dan Joseph Parker sebagai yang terbaik di divisi ini. Terlepas dari siapa yang terpilih, Filip Hrgovic tidak pernah masuk dalam daftar. Namun, jika Anda bertanya kepadanya, dia yakin tidak ada satupun petinju kelas berat yang lebih baik dari dirinya. Dalam pikiran saya adalah yang terbaik, kata Hrgovic kepada sekelompok wartawan. Petinju berusia 31 tahun itu saat ini berada di posisi yang ideal. Dengan badan pengawas IBF yang menempatkannya sebagai penantang wajib, ia berharap dapat menjadi penantang dalam pertarungan antara Fury dan Usyk. Bukan bermaksud membawa kabar buruk, namun sangat kecil kemungkinan Hrgovic akan mendapatkan keinginannya. Namun ia tidak akan marah karena Usyk dan Fury telah menandatangani kesepakatan 2 pertarungan. Kemungkinan besar setelah pertarungan pertama mereka, pemenangnya akan dipaksa untuk menyerahkan gelar IBF mereka. Jika itu terjadi, Hrgovic yang telah mengemas 17 kali kemenangan tanpa kekalahan dengan koleksi 14 KO dapat menemukan dirinya berdiri di seberang ring dari Joshua pada paruh kedua tahun 2024. Apakah itu Joshua, Fury atau Usyk? Hrgovic tidak peduli. Dalam benaknya, tidak ada yang berada di levelnya. Namun menyanjung pujian untuk dirinya sendiri tidak akan mendorongnya ke puncak perebutan gelar. Hrgovic tahu bahwa ia tidak bisa berbicara untuk mendapatkan posisi yang diinginkan. Sebaliknya, dari luar ia mendesak bahwa rekan-rekan dan penggemarnya memandangnya sebagai petarung kelas berat yang terhormat. Saya tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkannya, jadi saya akan mengatakan, saya adalah yang terbaik 10 besar, ujar Hrgovic ketika dimintai keterangan untuk menilai dirinya sendiri. Namun dalam pikiran saya adalah yang terbaik. Saya merasa bisa mengalahkan semua orang, namun saya harus membuktikannya. Hasrat Hrgovic sepertinya akan pupus ketika melihat jadwal tinju dunia antara Anthony Joshua versus Francis Ngannou yang akan digelar Maret di Arab Saudi telah resmi diumumkan. Meskipun kepastian tanggal pertarungan tersebut menunggu diumumkan resmi pada tanggal 15 Januari 2024. Setelah pengumuman resmi muncul di media sosial pada Jumat malam, Kepala Tinju Matchroom Eddie Hearn mengungkapkan bahwa laporan tersebut benar adanya. Eddie Hearn menulis di Twitter, "Malam ini kami mengonfirmasi ini adalah kesepakatan yang sudah selesai. Anthony Joshua versus Francis Ngannou akan bertarung pada malam yang luar biasa di Riyadh, Arab Saudi." Konferensi pers pada 15 Januari di London dengan rincian lengkap akan segera dirilis. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan tinju 10 ronde antara mantan juara kelas berat 2 kali dan mantan pemegang gelar UFC. Berita ini muncul setelah kesepakatan 2 pertarungan senilai 100 juta pound sterling
antara AJ dan Deontay Wilder gagal bulan lalu setelah tinju Amerika Serikat itu mengalami kekalahan mengejutkan dari mantan juara kelas berat WBO Joseph Parker. Almost any boxer you ask will say you're never going to get a knockout when you're looking for one today. Listen to that. Big shot. From New Zealand, Joseph Parker delivers in the Pertarungan pertama dari kedua petinju ini akan berlangsung di Arab Saudi pada bulan Maret. Dan kembalinya petinju Inggris ini ke arena pertarungan tampaknya masih akan terjadi. Meskipun pertarungan yang sudah lama tertunda dengan Wilder tidak akan terjadi. Eddie Hearn baru-baru ini mengisyaratkan bahwa Joshua dapat meniru jadwal yang dia miliki pada tahun 2023, di mana dia bertarung 3 kali dalam kurun waktu 10 bulan dan memenangkan ketiganya. Joshua kemudian memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 3 kali dengan memaksa Wallin untuk pensiun pada akhir ronde kelima bulan lalu di Saudi. Sementara itu, Ngannou yang kini berusia 37 tahun menghentikan karir MMA-nya tahun lalu untuk bertarung melawan juara WBC Tyson Fury saat usianya 35 tahun di Saudi. Dan dia hampir mengejutkan tinju dunia ketika dia menjatuhkan sang Raja Gipsy dengan luar biasa. Namun secara kontroversial dia gagal meraih kemenangan angka. Meskipun kalah, namun sahamnya telah meningkat. Dan sekarang dia telah mengamankan apa yang menjanjikan untuk menjadi bayaran besar melawan salah satu yang terbaik di dunia tinju. Setelah mengantongi 8 juta pound sterling untuk pertandingan terakhirnya di atas ring bersama Fury. Meskipun Eddie Hearn tidak menyukai peluang Ngannou untuk mengalami kekalahan kali ini, saat ia berbicara tentang kemampuan petinju asal Kamerun tersebut di Talksport pada Jumat malam. Setelah mengkonfirmasi pertarungan tersebut, Eddie Hearn mengatakan, "Jika Anda melihatnya di atas kanvas, saya tidak ingin merendahkan. Tetapi sama sekali tidak mungkin Francis Ngannou memenangkan gelar Southern Arena. Johnny Fisher adalah orang kami, juara wilayah selatan. Johnny Fisher versus Ngannou adalah pertandingan yang sangat tidak cocok. Fisher akan mengalahkannya hanya dalam 1 ronde." Sedangkan Francis Ngannou memposting pesannya sendiri pada para penggemar di media sosialnya. Ia mengatakan membuat langkah besar di tahun yang baru. Tahun 2024 akan menjadi menyenangkan, sembari menyematkan emoji api. Joshua sangat ingin kembali ke puncak gunung di divisi kelas berat dan menjadi juara 3 kali. Namun, ia dan para penantang lainnya saat ini sedang menunggu untuk melihat siapa yang akan keluar sebagai pemenang saat Fury dan Alexander Usyk berhadapan dalam pertarungan penyatuan mereka. Look at all my haters, y'all making a mess.